Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Oktaviani Putri dengan NIM 202006068086 merupakan mahasiswa Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya yang berprofesi sebagai notaris dan PPAT, yaitu Ibu Faridah SHMKN. Saya telah mendapatkan izin dari beliau untuk dapat mewawancarai beliau di ruang kerjanya di kantor yang beralamat di Jalan Arya Santika, Kota Tangerang, Banten. Sebelumnya, wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Syamsur Ridwan. Dengan diberikannya tema yang seragam yaitu implementasi bela negara, di sini saya akan mengusung judul Ayo Mengenal Pajak. Wawancara ini dilakukan dengan kondisi yang aman dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Ibu. Ya, saya dari mana ya, Dek? Ya, saya dari Universitas Esa Unggul ingin izin untuk mewawancarai Ibu. Iya. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini nama saya Syabina Oktaviani Putri. Izin untuk mewawancara Ibu. Ya, silakan perkenalkan diri Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Farida, sarjana hukum, notaris Kota Tangerang. Ya. Dalam hal ini, dalam rangka apa ya Mbak untuk mewawancari saya dan kepentingannya apa? Ya, di sini saya mendapatkan tugas dari kampus untuk mewawancarai dengan tema implementasi bela negara. Nah, Ibu sebagai salah satu yang berhubungan langsung dengan para wajib pajak dan mengetahui cara membayar pajak dengan benar. Jadi saya sesuai dengan profesi Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal. Boleh, insya Allah. Iya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Dek ya. Dimulai ya Bu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya Ibu, sebagai notaris kan ya Bu di Kota Tangerang ini dan warga negara Indonesia tentunya, apa saja sih kewajiban Ibu di mata pajak negara? Yang berhubungan dengan profesi saya, yaitu saya harus dan mewajibkan setiap transaksi itu jual beli, sewa menyewa, balik nama untuk prosesnya balik nama ke atas nama para pembeli itu diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Ya, misalkan kayak kalau kita mau transaksi jual beli, penjual dan pembeli, setelah berkas semua lengkap wajib untuk membayar pajak, dan notaris pun begitu. Setelah kelengkapan semuanya berkas lengkap, sertifikat juga sudah dicek, tentunya wajib membayar pajak. Kita sebetulnya bukan pemungut pajak ya, kita hanya kepanjangan tangan bahwa mereka untuk transaksi untuk membayar pajak sesuai dengan transaksi yang diperjualbelikan. Ya, pajak masing-masing, ada pajak penjual maupun pembeli, tentu hitungannya kan sudah ada dalam undang-undang itu sendiri. Iya. Berarti Ibu membantu perhitungannya dan menjadi media, salah satu medianya ya untuk membayar pajak bagi wajib pajak. Ya. Dan Ibu juga sebagai warga negara juga jadi mengerti untuk membayar pajak sendiri ya Bu. Oh ya, harus dong. Kita kan dalam artian walaupun gimana juga pejabat pembuat akta tanah dan notaris ya harus ya, tapi dalam artian sepanjang pajak transaksi jual beli gitu kan, itu wajib, itu kan udah ada gitu ya. Iya. Ibu melayani para wajib pajak nih, dan pasti ada uang yang Ibu salurkan kan melalui Ibu. Nah, melihat betapa mudahnya untuk mencurangi itu, apa sih tanggapan Ibu? Nah, bagaimana tanggapannya? Sebetulnya itu tergantung dari para pihak sendiri ya. Kita sebagai notaris itu kan
di dalam kode etik kita itu ada yang namanya kita notaris itu amanah, wajib amanah. Ya, namanya amanah itu kan kita sebagai notaris sudah ditunjuk dan disumpah untuk udah namanya amanah klien kita bahwa dari sumpah dalam artian tidak berlaku curang, yang walaupun para pihak kita kenal tetap kita harus berada di koridornya, dalam artian kita tidak memihak kepada penjual maupun pembeli. Walaupun begitu ya tetap dalam artian mereka sudah percaya kepada kita, mereka sudah ada kepercayaan dari klien buat kita tentu sendiri kita harus memberikan servis atau pelayanan yang baik kepada klien kita ya, dalam artian ya kalau mereka percaya untuk menitipkan uang pajaknya, atau mereka saya sebagai notaris pun ya wajib untuk membayarkannya sesuai dengan apa yang transaksi, yaitu kalau memang ada notaris atau yang misalkan oknum yang berlaku curang gitu, yaitu kembali kepada kepribadiannya masing-masing, walaupun ya secara umumnya jarang sih notaris yang berlaku begitu ya, dalam artian kita juga tergantung dengan sumpah jabatan kita. Lagian kita untuk mendapatkan SK dan bukan notaris itu sekarang tidak mudah, jadi ya kembali gitu kalau menurut saya gitu. Ya, lagi pula kita berpegang pada hukum, terjerat juga kalau ada kasus, jadi jangan ragu ya untuk membayar pajak melalui notaris ini. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian menurut Ibu apa sih kendala di saat pandemi ini untuk membayar pajak? Apakah ada kendala-kendala yang membuatnya susah atau malah lebih mudah atau gimana, Bu? Kendalanya mungkin karena dalam artian di saat pandemi itu kan tidak bisa bertatap langsung ya, dalam artian kita kan belum secara elektronik semuanya, walaupun secara elektronik itu juga kita ada namanya, kalau saya pribadi sebagai notaris itu kan misalkan kalau dikasih kepercayaan sama para klien saya wajib pajak dititipkan, jadi in out dalam buku, misalkan di sini untuk bayar pajak tuh kalau untuk daerah Kota Tangerang sendiri untuk bayar pajak penjual pembeli itu bisa di bank, katakanlah bank X. Jadi saya masukin transfer ke bank X, jadi tidak perlu pakai uang cash, jadi secara in out aja. Jadi itu kendalanya mungkin karena ya di saat ini banyak yang WFH atau apa gitu kan, jadi ya mungkin waktu yang biasanya cuma 2-3 hari sampai seminggu ini bisa lama untuk validasi pun begitu, karena setelah kita bayar pajak itu kan kita harus validasi ya, dalam arti keabsahan bahwa benar nggak nih pajak itu dibayar dan masuk ke negara. Itu juga salah satu untuk safety-nya kita notaris dan safety-nya para wajib pajak untuk bisa ngecek secara langsung, secara online gitu bisa. Iya. Jadi kendalanya karena waktu ya. Iya, karena banyak yang yaitu WFH atau apa itu ya mungkin jadi problem lah. Semua karena negara kita lagi semua diuji ya. Gitu Semoga pandemi ini cepat berakhir ya Bu ya. Amin. Ya, menurut Ibu selanjutnya pertanyaannya adalah apakah pemahaman warga negara ini tentang pajak sudah cukup dimengerti, apakah masih kurang, atau ada saran-saran dari Ibu untuk memahami pajak ini bagaimana Bu? Kalau saya karena sebatas kita sebagai profesi kita notaris atau pejabat PPAT ya, kepada klien kita wajib selain kita misalkan orang itu menitipkan atau apa, kita wajib memberikan pemahaman kepada mereka. Tidak melulu tentang misalkan terima uangnya aja, tapi ya itu tadi pemahaman tentang pajak-pajak transaksi. Tapi kalau pajak globalnya sih kita juga nggak mengerti ya, pajak misalkan pajak PPH atau PPH tentang pelaku usaha atau apa yang lainnya. Kita hanya sebatas pajak transaksi jual beli aja ya, kita wajib untuk memberikan pemahaman kepada mereka ya, karena tidak semua orang juga paham tentang pajak secara penghitungannya gitu kan. Jadi sebelumnya kita kasih tahu dong gitu kan, gitu aja. Jadi pasti harus diberi penjelasan terlebih dahulu, jangan sampai ada salah paham. Iya, betul. Seperti itu ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf jika dapat kesalahan dalam kata-kata saya. Ya,
Semoga tetap sehat ya Bu, dan Amin. semoga usahanya lancar. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Preveni Putri dari Esa Unggul. Di sini saya izin untuk mewawancarai Anda dengan. Ya, perkenalkan nama saya Maulia. Saya di sini sebagai mahasiswa. Iya, makasih untuk waktunya Mbak Maulia. Iya. Saya di sini akan mewawancarai dengan tema implementasi Ayo bela mengenal negara, dan judulnya. Pertama nih, kamu tahu nggak sih sebagai warga negara Indonesia kan kita tuh wajib ya untuk membayar pajak. Nah, apa sih yang kamu tahu tentang pajak itu sendiri secara umum? Ya, kalau setahu aku sih pajak itu kayak yang sesuatu yang dibayar oleh rakyat untuk rakyat itu sendiri. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kan meskipun kita nih masih belum penghasilan, jadi kita belum termasuk wajib pajak. Kamu tuh udah pernah coba belum sih sebelumnya bayar pajak? Apakah mudah atau susah? Kalau bayar pajak sendiri sih belum pernah ya, tapi aku pernah nemenin ibu aku buat bayar pajak kendaraan. Itu tuh seingat aku udah beberapa tahun yang lalu sih, tapi yang aku ingat tuh sebenarnya nggak terlalu rumit kalau emang udah dipersiapkan gitu barang hal-hal yang harus difotokopi. Tapi yang aku tuh antrinya tuh cukup lama sih. Seperti itu. Oh, kalau offline tuh emang antriannya agak Ya, menguras waktu ya. kalau dulu masih offline gitu. Iya. Kalau sekarang sih udah online kemarin pas waktu narasumber yang pertama katanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari 1 sampai 10, poin berapa sih yang kamu kasih untuk manfaat pajak yang kamu rasain sendiri nih? Mungkin karena belum terlalu lama hidup juga ya mungkin sekitar 6. Iya. Soalnya kayak selama ini kan kita kayak aku sekolah negeri dari SD, itu juga kan hasil dari wajib pajak gitu. Iya, pas SD gratis, SMP juga gratis sih. Pas SMA tuh gratis, tapi sempat awal masuk SMA sempat disuruh bayar gitu, tapi akhirnya berhenti dan akhirnya gratis lagi. Jadi itu ya yang kamu rasain. Kalau kayak fasilitas umum lainnya? Ya mungkin kayak halte, terus kayak di Tangerang tuh jadi ada Transkota Tangerang gitu-gitu. Soalnya tuh Transkota tuh awalnya gratis kalau di Tangerang, walaupun akhirnya tuh bayar. Terakhir sih kalau aku pas masih offline itu kayak masih 2.000 sih. Iya. Untuk jarak yang jauh. Sekarang juga ada angkot gratis ya? Iya, di Tangerang jadi ada. Keren banget Tangerang. Oke, selanjutnya apa sih kritik dan saran kamu untuk penyelenggaraan wajib pajak yang kamu rasain? Ya mungkin lebih efisien gitu ya memakai uangnya itu. Gimana sih, kayak seringnya tuh kalau misalnya jalan-jalan yang udah masih bagus tapi dia tuh adanya di kota besar kayak yang jalan utama, kayak tuh sering banget gitu loh dibenerin padahal kayak nggak terlalu rusak, sedangkan kayak di daerah yang tidak terlalu terlihat tapi jalannya rusak terus tuh kayak nggak dibener-benerin gitu sih. Keseringan dari yang aku lihat aja sih. Iya kayak gitu. Sama udah itu sih yang Oh, itu nggak perlu, nggak usah gitu kan. iya betul. Oke, terima kasih untuk waktunya Saudara Maulia untuk mau diwawancara. Ya sama-sama. Itulah rekaman wawancara saya dengan 2 narasumber yang telah saya pilih sebelumnya karena sesuai dengan judul dan tema, yaitu implementasi bela negara dengan fokus Ayo Mengenal Pajak. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa pajak itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita harus membayarnya tepat dengan waktunya dan juga dengan kemudahan yang telah disediakan. Kita bisa membayar pajak di kantor notaris, pajak akta jual beli, atau pajak pendapatan di bank, dan bisa juga pajak kendaraan di kantor Samsat. Seperti itu. Dengan kemudahan zaman modern, kita dapat mengetahui tata caranya di internet. Atau pula banyak pihak yang profesional yang akan membantu kita. Jadi jangan takut dan jangan ragu untuk menanyakannya. Ayo kita mengenal pajak, ayo kita mengenal kewajiban kita sebagai warga negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.